إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengeluarkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau mengatakan haddatsani Yahya ibn Sulaiman qala haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani Ibn Wahab qala akhbarana Haywah qala haddatsani Abu Aqil Zuhrah ibn Ma'bad annahu sami'a jaddahu Abdullah bin Hisham, bahwa dia mendengarkan kakeknya yaitu Abdullah bin Hisham. Ia mengatakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dulu kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidhun bi yadi Umar radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dalam keadaan menggandeng tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling saya cintai dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku, artinya kecuali dibandingkan dengan diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai saya ini menjadi orang yang paling engkau cintai bahkan melebihi dirimu. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fa innahu al-an, ya Rasulullah, sesungguhnya itu sekarang, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau lebih saya cintai bahkan mengalahkan kecintaanku terhadap diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, mengatakan, araftah, engkau telah mengetahuinya, engkau telah meyakininya wahai Umar, wa nataqta bima yajib, dan engkau telah mengucapkan apa yang seharusnya engkau ucapkan. Hadis riwayat Bukhari ini menampilkan kepada kita tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar radhiyallahu anhu. Umar bercerita tentang apa? Tentang cinta yang sifatnya naluri. Seseorang mencintai dirinya itu naluri, semua orang mencintai dirinya.
Seseorang mencintai anaknya itu naluri, mencintai istrinya, mencintai hartanya naluri. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksudkan itu. Rasulullah menginginkan cinta yang kedua, yaitu cinta ikhtiyar, di mana seseorang harus mencintai karena alasan yang sangat mendasar, yaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Rasulullah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sirru najatina, di situ rahasia keselamatan kita seluruhnya di dunia maupun di akhirat. Umar, saya mengatakan saya mencintaimu, tapi saya lebih mencintai diriku. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan tidak. Cintamu kepada aku harus mengalahkan cintamu bahkan terhadap dirimu. Maka Umar radhiyallahu anhu mendengarkan ini, apakah dia mengatakan, ya Rasulullah saya pikir-pikir dulu? Tidak. Ketika mengetahui kebenaran, maka kemudian dia mengikutinya. Hakadzal hub. Seperti inilah cinta. Cinta ini memiliki aturan, ada kanunnya, yang ketika ingin diungkapkan dan ingin diringkas, kita katakan antatruka hawaka liman tuhibbu. Engkau harus rela melepaskan semua keinginan dan kecintaanmu yang lain untuk engkau persembahkan kepada orang yang engkau cintai. Wa antu'thira maradihi 'alaika, dan engkau harus bisa memenangkan keridhaan orang yang engkau cintai daripada keinginanmu. Wa in kana fihi, walaupun di dalam cinta itu kepada orang yang tersebut halaku nafsika, akan membuat dirimu binasa atau akan melukai dirimu. Seperti ini cinta. Cinta ada aturannya. Cinta yang dijelaskan, cinta naluri dan cinta pilihan, semuanya ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Dan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dicintai sesuai dengan aturannya. Tidak bebas orang mencintai dengan cara dia mencintai, tidak. Wa kullun yad'i yaslan bi Laila wa Laila la tukirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku-ngaku punya hubungan cinta dengan si Laila Majnun, tapi si Laila Majnun tidak pernah mengakui ada hubungan terhadap mereka. Wa idza ishtabakat dumu'un fi jufunin tabayyana man baka mimman tabaka. Kalau air mata sudah berlinang di kelopak mata, maka menjadi jelaslah orang yang betul-betul menangis dan orang yang pura-pura menangis. Tuzhiru tu'sil ilaha, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa taz'umu hubbahu, kemudian kita menyangka bahwa kita telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadza la umri fil qiyasi syani'u. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. In kunta sadikan fi hubbihi la ata'tahu. Jika seandainya kamu benar-benar jujur mencintainya, maka pasti kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintainya pasti taat, pasti mengikuti. Cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada aturannya. Dan sebaik-baik yang menggambarkan dan yang merealisasikan cinta ini adalah sahabatnya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Dalam riwayat lain dalam Bukhari, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umat adalah umat yang hidup di zamanku. Dalam riwayat lain mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Sebaik-baik orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat.
yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim wa yudafi'una an Rasulillah. Mereka berjihad di jalan Allah, mereka mengorbankan jiwa, raga, hartanya, mereka berada membusungkan dada mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat. Cintanya telah berada di puncak. Cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan ini orang kemudian memunculkan dan menggambarkan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menggambarkan cinta itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Akan tetapi Allah dan Rasulnya hanya ingin dicintai sesuai dengan apa yang Dia inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betapa banyak yang kita sangka itu baik tapi tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Dan bukan berarti kita tidak merayakan, berarti bukan kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu aturannya. Cinta bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian betul-betul mencintai, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kebahagiaan dan kesyukuran adalah kebanyakannya dengan berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari. Ditanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Hari itu saya dilahirkan. Perhatikan bagaimana kesyukuran, bagaimana mensyukuri hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnahnya, mengikuti petunjuknya, melaksanakan apa yang dilaksanakannya. Seperti itulah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu didukung dengan hadis Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Lamma qadima al-Madinata fawajada al-yahuda samu." Ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah, ia mendapati orang-orang Yahudi pada saat itu berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Apa yang mereka lakukan? Maka kemudian mereka mengatakan, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang terbaik. Najjallahu bani Israil an aduwwihim. Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Fasamahu Musa. Maka Nabi Musa mempuasakan hari tersebut, bukan merayakannya seperti kita merayakan sesuatu, tapi Nabi Musa mempuasakannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Dan Nabi SAW mempuasakannya dan memerintahkan untuk berpuasa. Cinta memiliki aturan, dan orang hanya akan dicintai dengan cara yang dia inginkan. Apakah kita berpikir Allah akan menerima semua yang kita persembahkan dari hawa nafsu dan keinginan kita? Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai seperti itu? Ketika Rasulullah datang dan mereka berdiri menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah, mereka berdiri dengan sambutan tersebut. Apakah Nabi senang dengan seperti itu? Tidak. Nabi SAW mengatakan, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian memuliakanku, menghormatiku sebagaimana orang-orang Nasrani menghormati siapa? Nabi Isa. Cinta ada aturannya, ada undang-undangnya, dan kita harus berjalan di atas undang-undang tersebut. Bahkan cinta naluri sekalipun, cinta seorang ayah terhadap anaknya, kita tidak perlu diajarkan dan dituntun untuk mencintai anak. Telah tertanam di dalam hati kita cinta kepada anak, cinta kepada harta. Akan tetapi ada aturannya. Ma lam yatajawaz asy-syar'a,
selama itu tidak melampaui dan melanggar syariat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu orang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sampai kepadanya dari ilmu, dan semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak ada orang yang melakukannya sekalipun di muka bumi ini, dan kita membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun seluruh dunia mencintai perkara tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya menginginkan kita dan mengajarkan kepada kita cinta yang sebenarnya, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada hadis yang sahih satupun, tidak ada riwayat yang sahih satupun, cari, tentang kesahihan dan kebenaran tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan buka buku sejarah, silahkan buka kitab-kitab hadis, silahkan bertanya kepada ahli hadis, silahkan bertanya kepada ahli riwayat. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan tentang keabsahan bahwa Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, bahwa Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal, bahwa Rasulullah lahir tanggal 8 Rabiul Awal, bahwa Rasulullah lahir tanggal 13 Rabiul Awal, bahwa Rasulullah lahir tanggal 7 Rabiul Awal, bahwa Rasulullah lahir tanggal 17 Ramadan, bahwa Rasulullah lahir tanggal 14 Safar, bahwa Rasulullah lahir tanggal 21 Rajab, bahwa Rasulullah, dan banyak lagi tanggal-tanggal yang disebutkan, dan semuanya ini dhaif, lemah, tidak sahih. Tantangan iman dan cinta ada di sini. Bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang hidup kita. Kita mau rayakan, kita tidak tahu ke tanggal berapa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di bulannya diperselisihkan ulama. Maka rahasia dari ketidaksahihan semua riwayat tentang tanggal kelahiran Nabi SAW adalah ujian cinta bagi kita. Apakah kita mencintai Rasulullah SAW sepanjang hidup kita, sepanjang nafas kita, dalam semua perbuatan kita, ataukah kita hanya menjadikan dan ikut-ikutan kepada momen waktu tertentu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mewujudkan itu dalam bentuk perbuatan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.